Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Surya Bakar, NIM 18043140. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas 7 analisis laporan keuangan, yaitu tugas analisis ROI dan profitabilitas PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Yang pertama yaitu analisis ROI atau ROA dan ROE. Berikut grafiknya, yaitu adanya grafik ROA dan ROE. Untuk grafik ROA mengalami kenaikan dan penurunan pada persentasenya, yaitu pada 2017 sebesar 11,96%, menurun menjadi 11,47% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 14,73%. Lalu di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup jauh, yaitu sebesar 9,75%. Untuk ROE di tahun 2017 sebesar 18,97%, menurun menjadi 17,85% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 22,65%. Dan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar 13,97%. Untuk analisisnya yaitu ROA tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 15%, maka manajer berhasil menggunakan atau mengelola aset untuk menghasilkan laba sebesar 15%. Lalu ROA paling kecil dihasilkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 10%. Untuk ROE tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 23%. Berarti 23% ini dari laba yang dihasilkan atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. Lalu ROE paling kecil juga pada tahun 2020 sebesar 14%. Selanjutnya, analisis kinerja operasi. Dalam grafik terdapat GPM dan COGS. Untuk GPM, grafiknya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 21,87%, menurun menjadi 19,48%, meningkat menjadi 20,61%. Untuk tahun 2020-nya mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 15,19%. Untuk COGS juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 78,13%, meningkat menjadi 80,52%, menurun menjadi 79,39%, dan di tahun 2020-nya meningkat menjadi 84,81%. Untuk analisisnya yaitu terjadinya kenaikan margin laba kotor dari tahun 2017 sebesar 21,87% dari penjualan sampai menjadi 15,19% pada tahun 2020. Pada saat penjualan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 83,3 juta menjadi 114,4 juta untuk tahun 2020. Selanjutnya, kenaikan margin laba kotor dipicu oleh penurunan beban pokok penjualan untuk setiap rupiah nilai penjualan dari nilai COGS sebesar 78,13% untuk tahun 2017 menjadi 84,81% pada tahun 2020 dari penjualan. Selanjutnya dalam grafik ada OPM, Selling Expense, ADM, dan General Expense, serta Net Other Operating Expense. Untuk OPM, dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 13,49%, menurun menjadi 11,66%, lalu meningkat menjadi 13,64%, dan di tahun 2020 menurun menjadi 8,78%. Untuk selling expense selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan. Dari tahun 2017 sebesar 8,53% menjadi 7,89%, menjadi 7,23%, dan di tahun 2020 menjadi 6,62%. Untuk ADM dan General Expense mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu di tahun 2017 sebesar 0,04%, meningkat menjadi 0,12%, menurun menjadi 0,2% hingga menjadi 0,00%. Untuk Net Other Operating Expense mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar
min 0,18% meningkat menjadi 0,18%, lalu menurun lagi menjadi min 0,28%, dan di tahun 2020-nya sebesar min 0,21%. Selanjutnya analisisnya, yaitu margin operasi pada tahun 2020 sebesar 8,78%, yang mana angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Untuk beban penjualan mengalami penurunan setiap tahunnya yang dipicu oleh penurunan penjualan atau volume penjualan. Untuk beban ADM dan general cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dari 0,04% pada tahun 2017 sampai menjadi 0,00% pada tahun 2020. Untuk beban dan pendapatan operasional lainnya, terdapat rasio yang tidak stabil, turun dan naik. Untuk keseluruhannya, penurunan margin operasi dipicu karena beban pokok penjualan yang mengalami penurunan dan dikontribusi juga dari peningkatan proporsi beban penjualan secara relatif dari nilai penjualannya. Selanjutnya, pada grafik ada PPM dan finance expense. Untuk PPM mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 12,53%, menurun menjadi 10,95% dan meningkat di tahun 2019 menjadi 13,11%. Lalu menurun cukup drastis di tahun 2020 menjadi 8,44%. Sedangkan untuk finance expense selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2017 sebesar 0,96% menurun menjadi 0,71%, lalu menurun lagi sebesar 0,53% sampai menjadi 0,33%. Untuk analisisnya, yaitu kontribusi beban keuangan terhadap margin laba perusahaan tidak terlalu besar, yaitu sebesar 0,33% pada tahun 2020, yang sehingga diperoleh margin laba sebelum pajaknya menjadi 8,44%. Beban keuangan perusahaan ini tidak terlalu besar, sehingga dampak ke laba relatif yang tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya pada grafik ada NPM dan income tax. Untuk NPM mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 9,31%, menurun menjadi 8,14%, meningkat menjadi 9,84%, lalu menurun menjadi 6,68%. Untuk income tax juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2017 sebesar 3,22%, menurun menjadi 2,81%, lalu meningkat menjadi 3,26% dan menurun lagi sebesar 1,76%. Selanjutnya untuk analisisnya, perhitungan persen beban PPH sebesar 1,76% dari penjualan untuk tahun 2020. Rasio ini mengikuti besar laba sebelum pajak tahun berjalan. Dan pada tahun 2017 dan 2019, beban PPH perusahaan cukup besar, yaitu sebesar 3,22% dan 3,26% dari penjualan. Margin laba bersih perusahaan tahun 2017 sebesar 9,31%, lalu mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2020-nya menjadi 6,68%. Selanjutnya analisis pemanfaatan aset atau asset utilization, yaitu adanya cash turnover dalam satuan kali dan average cash holding period dalam hitungan hari dalam satuan hari. Pada cash turnover ini terjadinya kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2017 terdapat 42 kali, 2018 meningkat menjadi 44 kali dan menurun menjadi 39 kali hingga di 2020 menjadi 27 kali. Untuk average cash holding period mengalami peningkatan, yaitu dari 2017 sebesar 8 kali, 2018 juga sebesar 8 hari, 2018 juga 8 hari, di 2019 meningkat menjadi 9 hari, dan di 2020 mencapai 13 hari. Selanjutnya analisisnya, yaitu kas berputar dalam 1 tahun
sebesar 27 kali untuk tahun 2020, yang mana lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu 42 kali. 1 kali perputaran kas adalah mulai kas diterima sampai kas tersebut dibayarkan kembali. Jika dilihat dari segi waktu, kas dipegang rata-rata 13 hari pada tahun 2020. Secara umum, perputaran kas perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika perputaran kas tinggi, menunjukkan perusahaan berada dalam keadaan kesulitan keuangan. Sedangkan jika terlalu rendah, menunjukkan kas tersimpan lama atau menganggu. Selanjutnya, pada grafik adanya account receivable turnover dan average collection period. Pada account receivable turnover mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 23 kali, meningkat menjadi 48 kali, lalu di 2019 meningkat sebesar 61 kali dan menurun menjadi 53 kali. Untuk average collection period mengalami kenaikan dan penurunan. Pada 2017 sebesar 9 hari, menurun menjadi 7 hari, menurun lagi menjadi 6 hari, dan meningkat menjadi 7 hari. Analisisnya yaitu perputaran piutang usaha perusahaan tahun 2017 sebesar 39 kali dalam setahun, dan angka ini mengalami kenaikan dan penurunan sampai tahun 2020 sebesar 52 kali. Hal ini menunjukkan untuk tahun 2020, piutang mampu menghasilkan penjualan 9 kali dalam setahun. Semakin cepat piutang berputar, periode penagihannya semakin berkurang. Untuk tahun 2020, piutang beredar hanya dalam waktu 7 hari, jauh lebih baik dari jangka waktu optimum 30 hari sesuai syarat pembayaran yaitu N/30. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan atau pengendalian piutang usaha tidak efektif. Selanjutnya, pada grafik adanya inventory turnover dan average inventory days outstanding. Pada inventory turnover yaitu dapat dikatakan stabil dari 2 kali menjadi 3 kali sampai 2020. Selanjutnya untuk average inventory days outstanding yaitu mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 163 menurun menjadi 144 hari, menurun menjadi 133 hari, dan di tahun 2020 mencapai 130 hari. Analisisnya yaitu tingkat perputaran persediaan tahun 2020 sebesar 3 kali dalam 1 tahun, atau waktu yang dibutuhkan sediaan mulai dari pembelian bahan baku sampai persediaan terjual sebesar 130 hari. Rasio setiap tahunnya cukup stabil dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2 kali tahun 2017, 3 kali pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan persediaan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, sehingga bisa jadi investasi tertahan pada sediaan. Selanjutnya, pada grafik long term operating asset turnover, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu pada 2017 sebesar 4 kali, meningkat menjadi lalu tetap di 4 kali di 2018 dan meningkat di 2019 menjadi 5 kali, lalu di 2020 menurun lagi menjadi 4 kali. Untuk peningkatan perputaran aset operasi jangka panjang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan hasil penjualannya. Baiklah, selanjutnya grafik account payable turnover dan average payable days outstanding. Untuk account payable turnover mengalami kestabilan yaitu dari tahun 2017 sampai 2020 tetap di 3 kali, dan di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4 kali. Untuk average payable days outstanding mengalami penurunan selama 4 tahun, dari 2017 sebesar 133 hari menurun menjadi 113 hari, menurun lagi menjadi 106 hari, dan menurun menjadi 88 hari. Selanjutnya grafik working capital turnover, yaitu
mengalami peningkatan selama 4 tahun dari tahun 2017 sebesar 87 kali, meningkat menjadi 99 kali, meningkat lagi menjadi 115 kali, dan di 2020-nya mencapai 119 kali. Yaitu perputaran modal kerja perusahaan cukup meningkat sehingga setiap tahunnya, maka modal kerja operasi bersih meningkat sebagai hasil dari pengelolaan komponen yang tepat. Selanjutnya adanya grafik total aset turnover dalam satuan kali. Sebenarnya total aset ini dikatakan stabil karena tetap berada di satu kali, tetapi adanya bedanya cuma di belakang komanya, yaitu pada tahun 2017 sebesar 1,28 kali, 2018 1,41 kali, 2019 1,50 kali, dan 2020 sebesar 1,46 kali. Yaitu total aset turnover bisa dilihat stabil, maka belum ada peningkatan maupun penurunan efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari analisis ROI dan profitabilitas ini. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.